Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Allah pertemukan kita dengan hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, pimpinan hari dalam sepekan, tepatnya pada tanggal 28 Safar 1442 Hijriah. Pertemuan kita kali ini pertemuan yang amat mulia di tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid bersama orang-orang yang terbaik, orang-orang mukmin. Masih terlihat dari wajah-wajah saudara kita ketika mereka masuk ke dalam masjid ini, min asaril wudu, bekas-bekas dari wuduknya. Mudah-mudahan rangkaian nikmat yang Allah berikan pada hari ini insyaallah akan kita bawa taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan juga harapan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudilah kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma kepada kita semua pada hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi,
harta yang banyak, anak keturunan yang banyak, illa biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang pasrah, dengan hati yang tunduk kepada perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dialog singkat antara seorang tukang pangkas dan yang dipangkas. Apa kata tukang pangkas ketika ia mau menggunting dan merapikan rambut seseorang? Ia mengatakan, "Pak, Allah itu tidak ada." Dijawab, "Kenapa Allah tidak ada?" Bukti Allah itu tidak ada. Sekarang lihatlah kondisi Indonesia saat ini. Banyak orang yang mati kelaparan, banyak orang yang mati karena tidak memperoleh kesehatan, banyak orang yang tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan anaknya. Kemiskinan merajalela, meluluhlantahkan Indonesia saat ini. Kalau memang Allah ada, Allah tidak akan biarkan ini terjadi. Setelah usai dipangkas rambutnya, dia bingung. Dia juga, ya tidak apa-apa, baik, terima kasih. Ia pun keluar. Setelah ia keluar, tepat sebelum ia menyeberang jalan, lihatnya ada orang gila. Rambutnya gondrong, gimbal, kumuh, kusut. Ia mendapat pelajaran yang sungguh sangat berharga dari perjalanan dengan tukang pangkas tadi. Kembali ia pulang. Dan ia katakan kepada tukang pangkas, "Pak, tidak ada tukang pangkas di Indonesia ini." "Loh, kok bisa seperti itu? Kan saya tadi yang merapikan rambut kamu." "Tidak ada." "Kenapa tidak ada?" "Coba Bapak lihat. Bapak yang berprofesi sebagai tukang pangkas, tuh di depan jalan sana ada orang gila. Rambutnya gondrong, gimbal. Kenapa tidak dirapikan?" "Oh," apa jawab tukang pangkas? Ia menjawab dengan santai, "Bukan berarti tukang pangkas tidak ada, tapi dia tidak mau datang kemari. Kalau seandainya dia datang kemari, kami akan rapikan rambutnya." Nah, begitulah jawaban orang yang dipangkas tadi. Kalau begitu, saya pun seperti itu. Kamu bilang tadi Allah tidak ada. Allah itu ada. Kalaupun kemiskinan merajalela, kesusahan sudah melanda Indonesia, tapi pertanyaannya, mau enggak orang-orang itu kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi hiruk pikuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka baru saja masuk Islam. Perbuatan mereka, nauzubillah, tingkat kemaksiatan mereka di atas rata-rata. Membunuh, memperkosa. Hobi mereka pada saat itu. Kondisi mereka bukan hanya bergelumur di lembah kemaksiatan, tapi sudah berkubang di tatanan kemaksiatan. Mereka masuk Islam. Rasul mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang mana kalau kalian amalkan amalan ini, maka Allah akan hapuskan dosa-dosamu dan Allah akan naikkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
para sahabat yang pada saat itu memang betul-betul haus ilmu pengetahuan agama, dan mereka betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan santai dan menunggu jawaban dari baginda Rasulullah. Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Yang pertama kata baginda Rasul, isbaghul wudu ala makari, sempurnakanlah wudu. Kembali kita belajar lagi bagaimana cara berwudu yang benar. Berwudu bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga berwudu membersihkan psikis. Yang dibasuh bukan hanya wajah, tangan, tapi yang dibasuh juga hati. Hal ini tertuang dalam doa kita ketika kita setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ketika seseorang berwudu dan memahami makna esensi nilai yang terkandung di dalam doa itu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Orang yang sudah berwudu, matanya tidak akan memandang yang tak baik. Kenapa? Karena dia sudah taubat. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi organ tubuh yang ia sentuh tadi dengan air wudu, mulai setelah selesai berwudu, maka tidak akan diulangi lagi. Matanya, pikirannya tidak pernah ke arah positif. Tangannya otomatis juga bertaubat, tidak akan mau menyakiti hati orang lain. Telinganya, rambutnya, simbol ubun-ubun, pikirannya pun selalu ke arah yang positif. Terakhir kakinya pasti akan melangkah menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid, perbanyak jalan, perbanyak langkah menuju masjid. Yang terakhir, wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu waktu datangnya salat. Padzalikar ribat, padzalikumur ribat. Tolong dipegang ini baik-baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu waktu datangnya masuk salat. Jumat ini alhamdulillah bisa kita seramai ini. Tapi ada jaminan enggak? Salat asar, salat subuh, jaminannya seperti ini ramai. Kalau seandainya Jumat kemarin azan kedua kita belum ada di masjid, kita usahakan Jumat ini azan pertama kita sudah berada di masjid. Dalam rangka apa? Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu fadilah keutamaan orang yang melazimkan salat berjamaah, Allah akan jamin kebutuhannya hari itu. Semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, maka Allah akan jauhkan rezeki itu. Bisa saja ia peroleh rezeki itu, tapi rezeki itu tidak membawa keberkahan dalam hidupnya, keberkahan untuk anak istrinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Apapun yang ingin kita gapai di dunia ini, pada prinsipnya lebih dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan permudah. Jangan gunakan logika untuk hal ini. Saya tidak ada waktu. Malu. Waktu ini adalah milik Allah. Jangan sempat malaikat Jibril menarik ruh kita. Pada saat itu kita baru sadar bahwa yang punya waktu itu bukan kita. Waktu itu milik Allah. Yuk Pak ke masjid, nantilah 5 menit lagi. Waktu itu bukan milik kita. Wal asri, demi masa. Pada prinsipnya masa, waktu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab.
لعلكم تفلحون.